ketika cahaya Islam mulai menyingsing dan menerangi seluruh semenanjung Arab. Musuh-musuh Islam selalu berusaha menghalangi dan memerangi Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Islam datang membawa agama tauhid. Tuhan hanya satu, tiada Tuhan selain Allah, serta juga membebaskan semua bangsa yang tertindas dari cengkeraman para penjajah. Syria, Mesir, dan Afrika Utara saat itu berada dalam cengkeraman Raja Rom. Irak di bawah penjajahan bangsa Majusi. Usaha untuk membebaskan dari penjajahan itu sudah ada pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelum bertempur, para panglima Islam selalu menawarkan perdamaian terlebih dahulu. Itu sebabnya banyak hasil yang dicapai para panglima Islam dari mulai kawasan barat hingga timur, menyebabkan daerah kekuasaan Kristiani semakin berkurang. Perang salib terjadi tidak secara spontan. Benih-benih timbulnya perang tersebut telah mulai tumbuh ketika merasakan kenyataan itu. Keberadaan kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah bendera Kristen di daerah yang sudah mengalami kemajuan pesat dan peradaban yang tinggi, tersaingi oleh munculnya kerajaan yang bernaung di bawah bendera Islam yang tumbuh di daerah yang tandus dan gersang. Kedua kekuatan itu akhirnya bertemu di negeri Syam. Pada tahun 637 Masehi, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Yerusalem dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam. Setelah 4 tahun sebelumnya, Syam, Damaskus, kota yang penting bagi kerajaan Bizantium atau Romawi Timur, jatuh ke pasukan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penganut Kristen dan Yahudi bebas melaksanakan ibadah di Yerusalem. Di masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah, Yerusalem juga merupakan tempat yang bebas untuk beribadah bagi Kristen dan Yahudi. Karena Yerusalem merupakan kota suci bagi Kristen, Yahudi, dan Islam. Hingga runtuhnya Kekhalifahan Umayyah di tahun 750 Masehi, keadaan Yerusalem dalam kondisi yang aman dan damai dalam hal kehidupan antar umat beragama. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Hal itu menunjukkan Islam sebagai kekuatan mayoritas telah memahami hukum kemanusiaan dan tata kelola kenegaraan yang baik berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Kebebasan umat Kristen dan juga Yahudi menjalankan ibadah di Yerusalem dipengaruhi juga adanya perdamaian damai antara Umar bin Khattab dengan Saint Sophronius atau pemimpin Kristen di Yerusalem pada tahun 630 Masehi. Bersamaan diserahkannya kunci Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Perjanjian itu kemudian dikenal dengan nama Al-Uqdah Al-Umariyah. Gejolak kehidupan beragama di Yerusalem muncul ketika kota tersebut berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah pada masa Khalifah Abu Ali Mansur Al-Hakim di Amrilah.
Khalifah Al-Hakim bi Amrillah tersebut mulai meneror umat Kristen dan Yahudi di Mesir dan di Yerusalem. Akibat teror tersebut pada tahun 1009 Masehi gereja suci Sepulchre rusak. Sebuah gereja yang dibangun pada tahun 335 Masehi oleh Raja Bizantium yang bernama Raja Konstantin. Pemerintahan penuh teror Khalifah Al-Hakim berakhir pada tahun 1021 Masehi ketika Khalifah Al-Hakim meninggal. Gereja suci Sepulchre tersebut dibangun kembali pada tahun 1048 di Yerusalem. Bagi penganut Kristen dan Yahudi, keadaan Yerusalem demikian itu membuat rasa tak nyaman lagi dalam melaksanakan ibadah di Yerusalem. Pada tanggal 26 Agustus 1071 Masehi, pecahlah perang Manzikert antara kerajaan Bizantium dengan pasukan Islam Turki Seljuk. Wilayah kekuasaan Turki Seljuk meliputi Khurasan, Transoksiana, Iran, Irak, Syria, dan Asia Kecil. Kerajaan ini didirikan oleh Toghrul-Beg As-Saljuki ketika pada masa pemerintahan Alpe Arslan, yaitu anak dari saudara Tughrul-Beg As-Saljuki, mengalami masa kejayaan, mampu menyatukan seluruh dunia Islam di bawah sistem kekhalifahan Abbasiyah. Kekaisaran Bizantium dapat dikalahkan dalam pertempuran Manzikert ini. Kaisar Romanus IV sebagai panglima perang Bizantium pun ditangkap dan diserahkan kepada Sultan Alpe Arslan selaku raja dan panglima pasukan Islam Turki Seljuk. Pertempuran Manzikert mempengaruhi kekuatan Bizantium. Seakan Bizantium menjadi goyah menuju kehancuran dan membuka jalan bagi Turki untuk menguasai Anatolia. 10 tahun kemudian Turki dapat menguasai Nikaia, yang terletak di tepi selat Bosporus. Di seberangnya Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium, pada tahun 1080 Masehi. Untuk pertama kali, Kaisar Bizantium, Romanus IV, berada dalam tawanan pasukan Islam. Padahal ketika melakukan serangan pada Perang Manzikert, Raja Romanus IV bertekad untuk memusnahkan Islam dari muka bumi. Kaisar Romanus IV akhirnya dibebaskan dengan uang tebusan, bersama dengan sekelompok panglima Romanus. Akibat kekalahan Bizantium di Perang Manzikert ini, Romanus IV setelah dibebaskan kembali ke Konstantinopel dan mendapati Bizantium sudah memiliki raja baru. Dan Romanus IV kemudian menjadi musuh kerajaan dan ditawan oleh rakyatnya sendiri. Ia disiksa hingga kedua matanya buta dan pada tahun 1072 Masehi, Romanus IV meninggal, dengan tetap menjadi tawanan bangsanya sendiri. Pada tahun 1081 Masehi, Bizantium dipimpin oleh Alexius I Komnenos, yang menjadi raja di usia muda yaitu 25 tahun. Sejak kekalahan di Perang Manzikert, wilayah yang dikuasai Bizantium menjadi semakin kecil dan kekuatannya pun juga berkurang drastis, membuat Raja Alexius nyalinya jadi kecil. Raja Alexius benar-benar ketakutan kehilangan kerajaannya dan terenggut oleh pasukan Islam. Tidak ada cara lain bagi Raja Alexius I untuk memukul mundur pasukan Islam Turki Seljuk selain meminta bantuan pada kerajaan-kerajaan di Eropa Barat. Alexius juga mendekati kepausan yang tengah dipimpin oleh Paus Urbanus II.
Sekalipun sudah sekian lama Bizantium tak sejalan dengan kepausan. Sebenarnya gereja mulai bermain dan mengambil peranan ketika terjadi perang melawan Spanyol melawan bangsa-bangsa yang bukan dari Kristen seperti bangsa Viking dan bangsa Masyar. Pada sekitar tahun 1063 Masehi, Paus Alexander II melakukan upacara dan merestui pasukan yang akan berangkat ke Andalusia, dan Alexius I menjadikan itu untuk mempengaruhi Paus Urbanus II serta membeberkan beberapa fakta agar mendapatkan dukungan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi pasukan Islam. Karena Alexius I benar-benar ketakutan kehilangan kerajaannya. Kondisi Yerusalem yang menjadi tidak lagi nyaman bagi orang-orang Kristen yang melakukan ibadah. Dijadikan Alexius I dan mendesak Paus Urbanus II untuk merebut dan menguasai Yerusalem dari tangan pasukan Islam. Akhirnya Paus Urbanus II menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk membantu kerajaan Bizantium atau Romawi Timur, untuk memberi bantuan kekuatan militer kepada Raja Romawi Timur yaitu Raja Alexios I dalam menghadapi kekuatan pasukan Islam Seljuk untuk merebut Yerusalem agar bagi mereka yang hendak beribadah ke Yerusalem merasa nyaman tiada tekanan maupun gangguan. Akhirnya Paus Urbanus II mencetuskan perang salib. Perang ini dimulai sebagai suatu penziarahan yang meluas dalam kekristenan barat yang berakhir sebagai suatu ekspedisi militer oleh bangsa Eropa Katolik Roma untuk mengambil kembali tanah suci Yerusalem yang diambil dalam penaklukan pasukan Islam. Peter de Helmich, seorang pendeta dari Perancis, yang datang ke Baitul Maqdis, dan mengaku dirinya dan beberapa peziarah lain dilayani secara tidak adil oleh orang Islam. Ketika Peter de Helmich tiba di negerinya, dia terus pergi ke Roma untuk menghadap Paus Urbanus II dan menyampaikan seruannya untuk merebut tempat-tempat suci Kristian. Bukan hanya di Roma saja, Peter juga pergi ke Jerman, Perancis, dan Belgium untuk menyampaikan provokasinya itu kepada halayak ramai. Merebut dan menguasai Yerusalem, tempat yang disucikan Kristen. Seruan dan provokasi Peter serta dorongan daripada Paus Urbanus II benar-benar menyentuh dan membakar semangat orang-orang Kristen. Berlanjut pada pertemuan Clermont di Perancis. Pada bulan November 1095 Masehi, yang dipimpin Paus Urbanus II dan mengarahkan para bangsawan, agamawan, dan saudagar Italia yang datang di pertemuan Clermont untuk menyematkan tanda salib dari kain merah kepada semua pasukan, menyematkan tanda salib pada baju, kaos, pedang, dan bendera sebagai landasan filosofis bagi peperangan yang akan dilaksanakan. Paus Urbanus II juga terus memasuki berbagai kota dan negeri dan memprovokasi serta membangkitkan semangat untuk mengambil bagian dalam perang melawan pasukan Islam. Paus Urbanus juga menyeru kepada mereka yang bergabung dalam pasukan di bawah bendera salib akan mendapat ganjaran pengampunan atas dosa mereka. Seruannya disambut dengan penuh semangat oleh seluruh masyarakat Kristen Eropa Barat. Para sukarelawan selanjutnya dikukuhkan dan disumpah sebagai pasukan gereja. Motivasi mereka untuk ikut bergabung beragam. Ada yang sekedar ingin jalan-jalan ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang terpaksa karena majikannya. Ada yang mencari ketenaran.
Ada pula yang bernafsu untuk mencari keuntungan ekonomi dan politik. Akhirnya Paus Urbanus II secara resmi mengumumkan perang melawan pasukan Islam pada 27 November 1095 Masehi. Dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dari Kaisar Bizantium atau Romawi Timur yaitu Raja Alexios I Komnenos, untuk merebut kembali kota suci Yerusalem yang telah berabad-abad dikuasai pasukan Islam. Pada bulan Juli 1099 serangan pasukan Kristen berhasil merebut dan menguasai kota suci Yerusalem. Perang antara pasukan Kristen dan pasukan Islam Turki Seljuk itu dikemudikan terkenal dengan sebutan Perang Salib. Bukan hanya pasukan Kristen yang merupakan gabungan dari orang-orang Kristen dari seluruh Eropa dengan pasukan Islam Turki Seljuk. Itu dikemudikan terkenal dengan sebutan Perang Salib. Bukan hanya pasukan Kristen yang merupakan gabungan dari orang-orang Kristen dari seluruh Eropa dengan pasukan Islam Turki Seljuk, yang dimenangkan oleh pasukan Kristen dan berhasil merebut kembali Yerusalem, tetapi juga karena pasukan Kristen menggunakan tanda salib sebagai simbol di setiap baju, kaos pedang maupun bendera dan atribut lainnya dengan gambar salib, karena simbol mendominasi ada di mana-mana. Demikian kemudian dinamakan Perang Salib.